Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Papapu Motovlog. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang jalan tol Jogja Bawen lagi ya teman-teman ya. Sebelumnya, gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Oke teman-teman, kita bisa lihat di sini pembangunan tolnya udah mulai udah cukup banyak ya, jadi udah cukup banyak perkembangannya. Jadi pada kesempatan kali ini videonya 10 menit full footage dari drone ya teman-teman ya, karena saya nggak bawa kamera yang di action cam, jadi saya pakainya 10 menit ini full pakai video dari drone semuanya teman-teman ya. Jadi selamat menonton, selamat menikmati, dan jangan lupa di subscribe. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya berada di daerah Tempel ya teman-teman ya. Jadi ini sebelah barat tol Jogja Bawen bagian barat ya teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat di sini pemandangannya cukup hijau, cukup keren ya teman-teman. Kiri kanannya ada pemandangan gunung juga. Cuman sayangnya jadi karena tol Jogja Bawen ini membentang dari barat ke timur atau timur ke barat, pokoknya bentangannya itu menghadap timur dan ke barat ya teman-teman ya. Jadi jika kondisinya pagi, mungkin teman-teman nantinya harus lebih berhati-hati karena itu berpapasan langsung dengan matahari terbit. Dan ketika sore hari kalian akan berpapasan langsung dengan matahari terbenam. Jadi disarankan untuk pengguna tol Jogja Bawen pada nantinya jika sudah jadi, diharapkan ketika jam-jam menjelang sore maupun jam-jam pagi menjelang siang itu diharapkan untuk pelan-pelan dan selalu berhati-hati ya teman-teman ya. Oke, ini adalah pembangunan terowongan. Jadi jalan ini adalah jalan utama ya, biasa dilewatin oleh warga sekitar. Jadi ini dibangun semacam terowongan seperti ini. Nah ini bisa dilewatin ya teman-teman ya. Jadi udah bisa dilewatin, tadinya dialihkan lewat sebelah kanan itu yang sekarang udah dipasang batako dan udah dicor semen. Nah tadinya lewat situ, dan sekarang udah bisa dilewatin. Nah ini bisa kita lihat pemandangan dari atasnya seperti apa. Bagian atasnya sebagian udah mulai dicor, jadi udah mulai halus. Sebenarnya udah bisa dilewatin, tapi itu nanti akan disambung lagi. Jadi ini baru berdiri tiang-tiangnya aja, jadi belum jadi belum disambung antara tiang satu dengan yang lainnya. Jadi nanti masih ada penyambungan lagi. Semoga aja tol ini selesai tepat waktu, karena dengan adanya tol Jogja Bawen ini diharapkan bisa menambah pemasukan kota Jogja, terutama di sektor pariwisata ya teman-teman. Jadi untuk wisatawan yang dari luar kota Jogja yang mau ke Jogja itu nantinya akan lebih cepat karena udah ada tol ini, jadi bebas macet. Karena yang sebelumnya itu ya kalian tahu sendiri lah ya guys ya, jadi lumayan macet apalagi di musim liburan. Nah ini bisa kita lihat ada tiang penyangga, itu di bawahnya sebenarnya ada sungai ya guys ya. Jadi itu tiang penyangganya itu menghubungkan antara sebelah barat dan timur sungai. Meskipun sungainya kecil, tetap dibuat jembatannya yang besar seperti ini karena ngawekani itu jogo-jogo lolaline nek misalnya aliran sungai itu menjadi deras, posisinya banjir, jadi nanti bisa mengikis bagian pinggir-pinggir tiangnya itu. Jadi dibikin lebar seperti itu meskipun sungainya kecil, karena mungkin debit airnya kalau pas banjir itu bisa banyak ya guys ya. Nah itu kita bisa lihat di sini udah mulai diratakan tanahnya. Mungkin nanti di daerah sini ini untuk jalan tolnya ini tidak melayang, jadi menapak ke tanah ya guys ya. Jadi menapak ke tanah, tidak melayang, mungkin karena di sebelah barat tadi itu saya lihat pakai drone itu ditimbun pakai tanah lumayan tinggi. Jadi biasanya yang ditimbun pakai tanah
lumayan tinggi seperti itu, nantinya tolnya itu tidak tidak ngambang, tidak melayang seperti yang video sebelumnya saya videokan yang di daerah Margo Katon. Nah ini bisa kita lihat ya guys, jadi udah mulai diratakan, udah mulai ditimbun pakai tanah liat, jadi tanah pegunungan ditimbunkan ke sini. Jadi bisa kita lihat yang di video sebelumnya itu tolnya itu melayang di atas selokan Mataram, karena tidak mungkin kalau selokan Mataram itu ditutup atau ditutup pakai tanah, itu nggak mungkin, karena selokan Mataram itu sendiri itu sangat bermanfaat untuk pengairan para petani yang berada di sekitaran selokan Mataram. Jadi diharapkan selokan Mataram itu akan tetap ada dan jalan tol Jogja Bawen ini tidak mengganggu sedikit pun aliran sungai selokan Mataram. Makanya di video sebelumnya di daerah Margo Katon dan Margo Dadi itu tolnya dibuat melayang, berbeda dengan yang ada di Tempel ini. Karena di Tempel ini areanya tol ini ada di daerah persawahan. Nah itu bisa kita lihat sudah mulai ditimbun dengan tanah, dibuat seperti gundukan. Nah itu nantinya di atasnya akan dibuat jalan tolnya guys. Jadi jalan tolnya itu tidak mengambang, tidak melayang, melainkan berada di atas tanah. Untuk video selanjutnya nanti akan saya update terus setiap bulannya, perkembangannya akan seperti apa ya teman-teman ya. Jadi ini bisa kita lihat. Yang saya bingung kan ini ada seperti kabel melayang di tengah-tengah jalan tol ini ya guys. Jadi saya bingung ini nanti akan dihilangkan atau ditinggikan atau ditanam ke bawah, itu saya kurang tahu. Nanti kita akan next time kita akan coba lihat kalau misalkan pembangunan di daerah sini udah mulai dicor jalan tolnya ya teman-teman ya. Untuk sekarang belum terlalu kelihatan. Jadi bisa kita lihat di atas tol di atas tiang penyangga jalan tol ini bisa kita lihat ada semacam tiang. Nah, fungsi tiang tersebut adalah fungsi tiang tersebut adalah untuk penangkal petir, karena jembatan ini kan terbuat dari besi, jadi bisa menghantarkan listrik ya guys. Jadi nanti kalau terkena petir nanti bisa rusak jembatannya. Nah itu dipasangkan penangkal petir supaya nanti tidak rusak jika terkena petir ya teman-teman. Jadi ada groundingnya untuk ke tanahnya. Untuk tol Jogja Bawen ini view-nya sebelah utara maupun selatan itu sangat keren banget guys, terutama di sebelah utara. Jika cuacanya cerah seperti ini maka Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro atau Gunung Sumbing ya, pokoknya di sebelah barat itu ada gunung lagi. Nah itu bisa kelihatan teman-teman. Nah yang lebih jelasnya di Gunung Merapi ini bisa kelihatan, Merapi dan Merbabunya bisa kelihatan dengan jelas ketika cuacanya cerah. Biasanya bisa kita lihat pegunungan seperti ini di sekitar jam 6 pagi sampai sekitar jam 10 siang, karena nanti 10 ke atas sampai jam 10 sampai jam 3 itu mulai ada semacam pembiasan cahaya dari bawah ke atas. Jadi untuk daerah pegunungannya itu terlihat samar-samar kayak putih tertutup kabut ataupun asap ya teman-teman ya. Dan untuk jam 3 ke atas, jam 3, 4, 5 dan seterusnya sampai malam hari itu biasanya akan tertutup oleh kabut maupun awan, jadi tidak terlalu kelihatan jelas. Jadi untuk menonton view seperti ini atau melihat view seperti ini disarankan pagi hari jam 5, jam 6 sampai jam 10-an teman-teman ya. Oke teman-teman, thank you yang udah subscribe channel saya, thank you yang udah mendukung. Semoga kalian sehat selalu, diberikan rezeki berlimpah oleh Allah. Oke teman-teman, thank you yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Yang tinggalkan kritik, saran maupun pesan kesannya di kolom komentar. Di like video ini jika kalian menyukainya, share ke teman-teman semuanya, ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan atau di video-video saya yang selanjutnya. Thank you yang udah nonton, saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.